Bismillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama kok, wanita dan sedekahnya. Tadi sudah banyak belajar nih sama guru-guru kita. Bahkan tadi Ustadz Maulana nanya, Son kamu suka ngasih makanan ke tetangga apa enggak gitu kan. Aku jadi kepikiran, kenapa Ustadz kok nanya kayak gitu. Masalahnya tetangganya Sony itu, waduh. Ya itu makanya aku juga bingung, kayaknya lebih mampu daripada aku jadi bingung ngasihnya. Iya juga harus, sih ya. Iya, itu kan dikasih rumahnya apa Mas Sony kan orang kaya semua. Nah ya. itu gimana? Terus ada di depannya Ibu Bupati lagi. Itu gimana kalau yang kayak gitu? Emang harus dikasih juga kan minder Ustaz. Iya benar-benar. Mohon penjelasannya dong. Izin Bunda Tuti yang luar biasa energinya semangatnya hari ini. Amin, harus semangat. Iya dong. Ustazah Masya Allah semangat tahun baru ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembalilah kami, Masya Allah, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Karena kemuliaan di Muharram itu 1 sampai 10 Allah muliakan. Utamanya nanti di 10 Muharram hari Asyura banyak-banyak bersedekah. Termasuk sedekah makanan. Maka wanita itu paling banyak sedekahnya dalam perihal makanan. Makanan kepada yang diberikan baik itu kepada keluarganya maupun kepada tetangganya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kalau kita bersedekah makanan kepada orang yang lebih mampu? Ya, mohon izin. Jadi sedekah itu adalah merupakan pemberian. Bahkan sedekah makanan itu luar biasa. Sama halnya dengan meneladani Nabi. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mempertanyakan, apakah kamu sudah memberikan makanan kepada tetangga kita? Kalau masak, Nabi selalu nanya, sudah kasih tetangga kita? Jadi ketika kita senantiasa memasak lalu membagi-bagi kepada tetangga, maka sebenarnya kita sudah menjalankan ibaratnya meneladani Rasulullah SAW yang suka berbagi makanan. Malah diminta untuk memperbanyak kuahnya. Tapi jangan kuahnya dikasih. Bahkan mohon maaf, bagaimana kalau tetangga kita orang kaya? Saya alhamdulillah sering ke rumah Mas Sony, itu juga kaget juga ya. Aduh rumahnya bagus-bagus. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ada itu di depan rumah itu kan rumahnya Pak Ibu Bupati kan. Ya, itu, ya Allah. Gimana ceritanya ini? Boleh nggak memberikan makanan kepada orang yang lebih kaya, lebih mampu? Itu boleh sebagai hadiah. Tahadu tahabu. Saling menghadiahi supaya engkau saling mencintai, saling berkasih sayang. Jadi ketika kita berbagi kepada yang lebih mampu dibanding kita, sebenarnya itu adalah jalinan silaturahmi yang luar biasa juga. Lalu timbullah kasih sayang di dalamnya. Maka orang yang suka berbagi makanan, ini alhamdulillah rabbil alamin, ini sudah marak sekarang Jumat berkah ya, memberi makan orang di hari Jumat. Itu benar itu. Kami di pesantren pernah diajarkan masalah perihal memberi makan di hari Jumat. 60 orang kau kasih makan akan dikabulkan hajatmu, kebutuhanmu. Jadi itu sebenarnya kami pernah diajarin. Makanya saya Masya Allah tabarakallah. Sekali lagi marak ada Jumat berkah. Itu adalah bentuk gimana kita mendapatkan kemuliaan dan kebaikan serta keteladanan. Ingat sedekah makanan itu wahai para ibu. Sedekah makanan itu adalah Masya Allah tabarakallah lebih cepat sampai pahalanya. Melewati 7 lapis langit. Nah, kalau uang kita bagi-bagi belum tentu sampai karena bisa jadi dipakai main judi. Tapi kalau sedekah makanan itu langsung nyampe karena langsung terasakan. Dan jikalau kita bersedekah dalam hal ini memasak buat anak, ibu-ibu ya. Ibu-ibu lagi masak, repot ya. Wanita karir tetap masak, ini tetap masak. Aduh apa sih ini? Kan dalam Islam kan yang berkewajiban memberi makan adalah nafkah adalah suami. Tapi kok kenapa yang istri masak? Kalau suami kewajibannya memberi nafkah. Berupa makanan juga. Berupa mentahnya. Mentahnya ya. Maka laki-laki perempuan lah yang masak supaya dia dapat pahala sedekahnya. Sedekahnya. Membuatkan kopi buat suami itu berguguran dosanya. Dan sedekah bagikan 1000 kopi yang dibuat. Masya Allah. Tapi jangan salah paham. Kenapa? Dia bikin kopi 1 ember. Supaya dosanya berguguran. Yang ada suaminya nggak tidur. Ya. Oh berarti nggak perlu minder ya untuk kita ngasih orang yang lebih mampu daripada kita. Gak ada gitu masalah ya, Ustaz, justru Masya Allah. Masya Allah. Itu berkata,
Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Jadi mau lebih mampu atau kurang mampu, yang penting adalah bagaimana rukun tetangganya itu terjalin lebih baik gitu ya. Bagus rukun Masya tetangga. Allah. Jadi menjadi kecintaan. Kecintaan dan rumah tangga apa semuanya jadi baik-baik saja. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Yuk langsung dilakukan jamaah yang ada di rumah ya. Siap, Sambil kita Pak lanjutkan Sony. pelajaran hari ini nih. Ada lagi Amin. sedekah yang mungkin, kalau misalnya saya belum mampu ngasih makanan, ternyata ada sedekah yang ternyata nih aku harus nanya sama Bunda Tuti. Iya. Nggak harus pakai tenaga gitu, nggak harus pakai benda katanya. Ada. Apa itu Bunda untuk seorang ada, Kak wanita? Sony. Siap, Mohon Kak penjelasannya Sony. Bunda. Baik Kak Sony, pertanyaannya bagus. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, alhamdulillah. Adakah sedekah kalau kita tidak punya materi, tidak punya makanan, tapi kita ingin bersedekah? Ada ternyata. Nabi sudah mengajarkan, dalam hadisnya dikatakan, boleh bersabda, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sodakotun. Rawahu Tirmidzi. Apa artinya? Memberikan senyuman kepada wajah orang yang kita sayangi. Di sini ada saudara, ada suami, ada anak, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada tetangga juga. Maka itu termasuk sodakoh. Bagaimana ya ingin mendapatkan pahala sodako tapi tidak punya uang untuk bersodako, biasa dalam bentuk materi. Tidak punya makanan. Nah, dengan senyuman. Kenapa kita senyuman ini bisa mendapatkan pahala sodako? Karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sehari-hari kita, wajah kita selalu tersenyum, insya Allah akan awet muda. Lihat Ustadz Maulana awet muda. Masya Allah. Lihat Ustadz Kak Sony. Amin. Lihat Kak Syam Ih, awet muda Masya tidak? Allah, Ya, awet. umur hampir 50 kayak wajah 48 Wah, ya. cuma beda 2 tahun. Realnya 48. Kayak 20 dong. Masya Allah, tapi kayak 28. Itulah kenapa Nabi mengajarkan yang baik-baik saja. Karena dengan kita tersenyum, pertama akan meningkatkan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu bernama endorfin. Menurut penelitian, bahwa kalau kita sering tersenyum itu akan memiliki efek pertama menenangkan. Coba lihat kalau kita bertemu dengan orang, tetapi tersenyum kepada kita atau kita memberikan senyum kepada orang lain, ada refleksnya. Orang juga akan tersenyum, kecuali orang yang tidak suka tersenyum. Ada apa kok susah tersenyum? Ya, maka ada yang suka seperti ini. Saya mah kalau tidak ditegur, tidak mau negor duluan. Begitu ada. Ada juga yang udah negor, udah tersenyum, diem cicing. Takut naon jelema teh ku cicing Ada wae nya. juga. Urang teh tersenyum, urang teh seri ke batur. Tapinya diem aja. Kenapa Ustaz? Bunda, Oh iya punten. saya Oh orang iya. Makassar. Saya tidak tahu artinya. Maksudnya begini, Ya. ada nih, kita sudah tersenyum sama Ya. orang, Ya. sudah menyapa orang dengan Ya. senyuman, tapi orang itu cemberut aja sama kita. Oh. Itu artinya, Itu artinya. dalam bahasa Sunda seperti Bisa itu ya. jadi Bunda, Mohon. dia lagi sakit gigi. Oh iya, makanya kita Atau tidak lagi boleh sariawan. suzon. Oh, Iya, ketika kita melihat orang itu tersenyum, kita juga kadang suka terbawa tersenyum. Atau kita tersenyum kepada orang lain juga akan tersenyum kepada kita. Kemudian apalagi senyum ini dikhususkan untuk suami. Jangan senyum kepada suami orang punten. Aduh. Sembarangan tersenyum. Nah. Senyum juga pada tempatnya. Ya, anak kalau bangun tidur dikasih senyuman, dikasih pelukan. Tersenyum itu mudah, tidak beli di apotik punten. Nggak Tidak dijual ya. mahal. Tetapi tersenyum itu menggambarkan isi hati. Dengan tersenyum kita memberikan kasih sayang, menebar kebaikan. Maka ketika kita tersenyum, semua urusan itu akan dimudahkan. Akan good mood. Kalau orang sering tersenyum itu, di dalam hatinya tidak kelihatan ruwet. Apa itu ruwet? Pusing, bingung. Ya. Jadi kalau sering tersenyum, insya Allah juga senang, Allah juga sayang. Nabi juga mengajarkan kepada kita ketika bertemu dengan suami, dengan orang tua, dengan saudara, jangan cemberut aja. Eta bibir itu tersenyum, tersungging. Ikan cantik. Orang udah cantik, tambah cantik. Masya Saya Allah. dong. Masya Allah. Iya. Selalu senyum. Selalu senyum, Selalu ya. bahagia. Niatnya Kenapa apa? saya selalu senyum? Kenapa? Mau tahu? Karena susah mingkem. Karena itu alasannya Masya Allah. Dan biasanya Masya kalau Allah. orang yang kayak smiling face tuh kayak lebih enak dilihat ya dibanding Benar, kelihatannya Kak tuh Sony. kayak jutek gitu ya. Iya, pokoknya
Islam itu indah, menyajikan sajian, Ya. memberikan ilmu, dan juga memberikan senyuman. Masya Allah. Yuk kita lanjutkan lagi jamaah ada di rumah. Terima kasih ya guru-guruku ya. Sama-sama, Iya, iya. Sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan nih yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Kita masuk yuk ke segmen sambil senyum ya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh, sambil senyum jamaah yang ada di rumah. Baik, pertanyaan pertama ada dari Instagram hamba Allah. Oke. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, saya ibu rumah tangga dan suami saya hanya kerja serabutan. Apakah saya masih harus bersedekah kepada orang lain Ustadz? Oh, harus bersedekah atau Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim kepada yang nanya, yang nggak mau disebutin namanya juga ya. Ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika orang kekurangan, apakah masih bisa bersedekah? Jawabannya masih bisa. Karena dalam kondisi kita bersedekah dalam keadaan kesulitan, kekurangan seperti kemarin masa pandemik, kan kita bisa bersedekah. Tadi Bunda Tuti sudah sampaikan, sedekah lewat senyuman, tidak butuh biaya itu. Tidak butuh dana. Kemudian ada sedekah yang terbaik ketika kita dalam keadaan kesulitan tapi masih sempat sedekah. Inilah yang kita alami 2 tahun baru-baru ini di masa pandemik. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangat salut kepada orang-orang, mungkin dia juga kekurangan tapi masih sempat berbagi. Masih sempat berbagi. Inilah yang kita lihat, Masya Allah, maka Indonesia mendapatkan urutan nomor 1 suka berbagi. Nah, itu luar biasa. Dan ingat, tidak mengikat bahwa harus orang mampu yang bisa bersedekah. Orang tidak mampu pun masih bisa. Lewat tenaga, pikiran, waktu, itu banyak macam-macamnya. Jadi jangan cuma notabene-nya sedekah itu harus materi, tidak. Ya. Perhatian. Masya Allah. Aku yang jagain anakmu ya, itu sedekah, Itu sedekah juga. juga. Mari Oh. anaknya aku gendong, itu sedekah. Sedekah. Ada orang nyebrang, kita Bantuin, ya. Itu orang minta alamat kita kasih tahu, itu termasuk sedekah. Jadi tidak mesti dalam maaf astagfirullahaladzim orang kaya. Kadang-kala saya tuh di Ya. tas saya selalu ada air minum. Oh. Kenapa? Karena kadang-kala ada orang yang butuh minum. Oh dikasih. Ya, dia langsung ya Allah kita kasih. Jadi haus aku nih. Oh iya, baiklah. Nanti aja ya. Iya. Baik, terima kasih Salmana untuk jawabannya dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang pertanyaannya dari mana ya? Oh, dari biasa. Ada surat. Ada surat? Ada surat. Masya Aku Allah. ambilin dulu ada di sini ya. Permisi Iya. ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, di sini biasanya kita naruh surat-surat yang masuk nih ke Islam itu indah, ke tim Islam itu indah. Tuh. Ada suratnya, sekarang aku bacain. Permisi, Ustaz. Mana? Oh, Coba coba dong bantuin dong Ustaz. Penasaran nih? Ya, bantuin Ustaz. Tapi tunggu dulu Kenapa? Mas Sony. Kasih lihat dulu jamaah. Mana? Oh iya, rapi ya sama dia diketik sama Diketik, dia. ayo. Masya Allah niat Dari mana? sekali. Dari Malang. Oh dari Wih, Malang. dari Malang. Aduh enak banget itu Malang. Udah pernah ke Malang belum? Sudah 3 kali. Oke. Halo warga Malang, aku bacain suratnya ya. Ini nggak mau disebutin namanya nih. Bismillahirrahmanirrahim sambil duduk. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah semua. Saya mau nanya, ibu saya sangat perhitungan masalah keuangan. Dia bahkan sudah memikirkan 10 tahun mendatang. Wow. Namun kami mempunyai tetangga yang non-muslim. Ibu saya ingin bersedekah kepada mereka namun masih ragu akan tidak berkah dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya kami Ustadz, apakah tidak bersedekah dengan non-muslim atau kami harus bersedekah? Wah ini harus dijawab melalui tausiah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz Syam, silakan Ustadz. Guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seseorang ingin bersedekah namun ternyata sedekahnya itu kepada orang yang membutuhkan? Ternyata orang yang membutuhkan ini adalah seorang non-muslim. Muslim. Maka subhanallah ada sebuah hadis ba'da naqul dari riwayat muttafaqun alaih fi kulli kabidin ratabatin ajrun muttafaqun alaih. Dalam setiap makhluk hidup yang bernyawa itu ada pahala di dalamnya. Jadi dari setiap makhluk hidup itu yang bernyawa ada pahala di dalamnya. Maka subhanallah hadis ini muncul ketika sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda Nabi SAW.
Jadi Rasulullah pernah menceritakan tentang kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Jadi kita sering mendengar kisah ini, ada seorang wanita yang sudah bermaksiat, namun dalam perjalanan taubatnya ia mendapati seekor anjing yang kehausan, lalu ia mengambil air dengan sepatunya, ia turun ke sumur yang dalam untuk mengambil air dengan sepatunya, lalu memberi minum seekor anjing tersebut. Lalu Allah ridho dengan amalannya dan ia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada pahala ya kalau kita ngasih minum anjing? Emang ada pahala ya kalau kita ngasih minum hewan?" Maka Nabi SAW bersabda, "Fi kulli kabidin ratabatin ajrun." Dalam setiap yang bernyawa, makhluk hidup, maka ada pahala di dalamnya. Subhanallah. Bahkan nih dalam Islam, kalau ada peperangan tuh ada tawanan kan? Ada tawanan perang. Itu zalim kalau nggak dikasih makan mereka. Itu zalim kalau nggak dikasih makan mereka. Padahal yang ditawan nggak mungkin muslim. Yang ditawan pada saat itu adalah musuhnya orang muslim. Bahkan yang memerangi kaum muslimin pun ketika ditawan, pagi waktunya sarapan ya dikasih breakfast. Ya sore waktunya coffee break ya dikasih coffee break gitu ya. Malam ada dinner ya dikasih dinner juga, subhanallah. Inilah indahnya ajaran Islam. Karena tawanan ini pasti dari kaum musyrikin, pasti dari kalangan non muslim pada saat itu. Bahkan yang memerangi Rasulullah SAW tetap diberi makan oleh baginda Nabi SAW. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa radhahuma. Beliau pernah datang kepada baginda Nabi SAW. "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dengan menanyakan beberapa keperluannya. Boleh nggak kalau aku kasih kepadanya? Atau apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Sedangkan ibuku belum masuk Islam." Maka baginda Nabi SAW, "Berbuat baiklah kepada orang tuamu, berikanlah apa yang ia butuhkan." Nah pada saat ini kasusnya ibunya pun non muslim diberikan kepada Asma binti Abi Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberikan sedekah kepada sahabatnya Utsman bin Hakim yang pada saat itu juga beragama non-muslim pada saat itu. Jadi ternyata sedekah kepada non-muslim itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan kalau ia sangat membutuhkan maka ia termasuk sunnah karena ada pahala di dalamnya. Bahkan kalangan Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah pernah menyatakan bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Orang beriman itu mereka memberikan makan terhadap orang anak yatim, kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i mengatakan di sini tidak ada digolongkan bahwa yang membutuhkan itu muslim saja. Kadangkala tetangga kita atau ada orang yang datang kepada kita, mereka non muslim tapi mereka membutuhkan, maka disunnahkan memberikan kepadanya. Tapi ada yang digarisbawahi, Syafi'iyah mengatakan, dari kalangan Syafi'iyah yang diperbolehkan atau yang disunnahkan adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah yang diperbolehkan kepada non muslim adalah yang sunnah saja. Tapi kalau yang wajib, misal zakat, itu diwajibkan kepada yang muslim yang membutuhkan, bukan yang non muslim. Tapi kalau yang sunnah sehari-hari, tetangga kita, sedekah makanan, sedekah senyuman, sedekah kebaikan, maka kepada non muslim pun tetap disunnahkan oleh baginda Nabi SAW, bahkan pahalanya berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam. Oh gitu, aku ngerti sekarang. Ya, tapi nih pertanyaannya nih, kalau Apa? misalnya nih kita udah tahu nih tetangga kita membutuhkan, pengen sih sedekah tapi lagi seret, pernah nggak? Kalau aku seret gitu aku biasanya sembuhin dulu, minum air putih, terus minum obat batuk biar enak gitu loh tenggorok. Itu serek, pakai K itu, serokok. Kalau ini serot. Oh, seret. Oh. Nah. Kalau aku ya cukupin kebutuhan keluarga aku dulu lah. Oh, gitu Gimana mau ya? ke orang lain kan susah. Tapi di antara sahabat Nabi SAW ataupun para orang-orang soleh, ada yang bersedekah meskipun dia pun dalam keadaan pas-pasan atau kekurangan bahkan. Ada kisahnya? Ada Mau dong. dong, dengerin dong. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.